karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama beribadah di tempat ini, maupun dengan Bapak Ibu yang melalui YouTube. Kita patut bersyukur karena masih Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita ambil sejenak untuk bersaat teduh. Mari kita berdoa masing-masing di dalam hati kita. Mari kita nyatakan pujian kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih dan anugerah-Nya hingga sampai saat ini kita masih Tuhan berikan nafas kehidupan, sehingga kita boleh bangun dari tidur kita, boleh kita membuka mata kita, dan boleh kita menikmati kasih Tuhan hari ini. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan bagi kita, karena kebaikan Tuhan bagi kita. Tidak ada satu hal pun yang dapat kita lakukan kalau bukan karena kasih anugerah-Nya bagi kita. Kita angkat pujian kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku sangat terkagum. Tiada kasih yang
Kami semua rindu untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang terus memimpin, menolong kami, sehingga kami pun boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang setia. Kami boleh setia di dalam melayani Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melihat terus pekerjaan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh kagum atas setiap kasih anugerah-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Mari kita naikkan sekali lagi lagu kita, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada Sungguh ajaib untuk
Pendeta Nelson membuka kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk kebaikan-Mu bagi kami, benar seperti lagu-lagu yang kami panjatkan bahwa kami kagum kepada Tuhan atas semua yang Kau kerjakan dan banyak hal yang kami belum pahami, tapi kemudian kami tahu bahwa Tuhan bekerja lewat semua peristiwa hidup kami. Dan pada titik di mana Tuhan menunjukkan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan penyertaan dan rancangan indah-Mu, kami kagum kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua, terima kasih untuk hidup kami, terima kasih untuk pagi ini kalau kami bisa bersama-sama datang beribadah, semua karena kemurahan hati Tuhan. Karena itu biarlah kiranya Tuhan di dalam ibadah kami ini, semua kami bawa kepadamu, seluruh keberadaan kami, seluruh hidup kami, supaya di dalam ibadah kami ini, sungguh-sungguh kami menjalin persekutuan yang erat dan membawa segala kemuliaan, hormat dan sujud kami di hadapan-Mu. Karena kami adalah anak-anak-Mu, orang-orang yang sungguh-sungguh Kau kasihi, dan bahkan kami sebetulnya hidup dari anugerah-Mu, hidup dari belas kasihan-Mu. Engkau sendiri yang mengatakan, di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan pada waktu ini kami mengakui itu semua ya Tuhan, bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami membutuhkan Engkau bahkan melebihi dari nafas kami sendiri. Karena itu kami datang, berserah diri menghormati-Mu sebagai Allah yang patut kami tinggikan, yang patut kami muliakan, yang patut kami layani, yang patut di mana kami harus selalu mengedepankan kepentingan-Mu dan kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, dan biarlah kiranya ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mari kita bersama-sama menyampaikan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maaf ini agak terbalik, nanti doa Bapa kami di belakang. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian bagaimana pengalamannya hidup bersama Tuhan selama 1 bulan atau minggu-minggu ini, kami persilahkan waktunya untuk berbagi bersama di tempat ini. Namun sebelumnya kita angkat dulu pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Atas segala hormat
persilahkan untuk Bapak dan Ibu yang ingin membagikan kesaksian. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari angkat pujian kita, bukan dengan kuatku. Seindah pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang
Benar Tuhan, bukan karena kuat kami, bukan karena kasih kami boleh menjalani hidup ini Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang luar biasa menolong kami, menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan kami bersyukur pada saat ini. Kami boleh menaikkan pujian ini. Tuhan berikan kepada kami kekuatan, pertolongan, sukacita yang daripada Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tolonglah kami Tuhan, karena kami tahu bahwa kemampuan kami terbatas. Karena itulah biarlah Tuhan berikan hikmat kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Nya bekerja Tuhan, mengartikan setiap firman yang akan kami dengarkan. Dan juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Salam. Salam ya. Tuhan berkati semua, kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Dan juga pada pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Ya, bisa kalau yang bawa ini. Saya akan bacakan keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesat dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap berbuat baik. Saya kasih tema pada pagi hari ini, tetap berpegang pada firman Tuhan di tengah zaman sulit,
berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17. Di sini kita akan membahas tentang 3 hal mengenai perikop yang saya bacakan ini. Yang pertama adalah tanda-tanda zaman sulit. Itu dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Yang kedua, tetap mengikuti teladan hidup yang benar. Dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 13. Yang ketiga, berpegang teguh pada firman. Itu dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Zaman, kalau kita lihat zaman yang kita hidupi saat ini penuh dengan tantangan. Kalau kita kondisikan saat ini penuh dengan tantangan. Apalagi saat ini kalau kita menyaksikan bagaimana keadaan Indonesia pada saat ini. Kita lihat pada saat ini banyak pabrik tekstil yang tutup. Salah satunya boleh dikatakan pabrik tekstil Sritek. Kalau kita lihat pegawainya itu 10.000 orang. 10.000 orang ini boleh dikatakan pabrik ini berdiri sudah 58 tahun. Akhirnya kolaps, bangkrut. Bahkan juga banyak juga pabrik-pabrik yang lain. Dikatakan juga ada pabrik alis mata, tutup juga. Semua pabrik goncang saat ini. Apalagi kalau kita lihat situasi saat ini. Ya. Banyak juga karena banyak saat ini boleh dikatakan pabrik tutup. Akhirnya banyak pengangguran. Timbul kejahatan-kejahatan di mana. Ya, banyak kejahatan yang terjadi. Kalau kita menyaksikan begitu, bagaimana orang sebentar aja ada pembunuhan, ada pencurian segala macam. Dan juga timbul juga penyesat-penyesat. Dari berbagai hal ada juga penyesat yang timbul. Banyak juga kita lihat aliran-aliran mulai digalakkan kembali. Aliran-aliran kepercayaan seperti yang disaksikan oleh Pak Nelson kembali ke penghayat. Yang dulunya dia udah orang Kristen, setelah berkembang saat ini kembali kepada agama-agama. Dan juga kembali kepada ajaran-ajaran nenek moyang dahulu. Ini terjadi. Karena itu Rasul Paulus kalau kita menyaksikan mengingatkan Timotius bahwa di hari-hari terakhir akan ada banyak kesulitan. Ini juga kalau kita baca bagaimana Paulus melihat bagaimana keadaan jemaat di Efesus pada saat itu. Begitu luar biasa. Sehingga Paulus menjelaskan kepada Timotius supaya dia hati-hati. Karena itu kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 tadi. Firman Tuhan adalah pegangan yang teguh dalam orang percaya agar tidak terseret arus zaman ini. Yang kita pegang firman Tuhan. Ya. Kalau kita baca yang pertama, bagaimana tanda-tanda zaman yang sulit ini. Kita lihat. Karena karakter manusia di akhir zaman. Kalau kita lihat karakter mulainya. Kita bandingkan dengan saat ini. Pada zaman di Efesus, karakter manusia sudah berubah. Yang tadinya dia takut akan Tuhan, berubah hidupnya karena karakternya seperti itu. Saat ini, keadaan akhir zaman manusia, akhir zaman saat ini, pertama, sikapnya sudah berubah. Pertama, dia egois. Kalau kita lihat saat ini orang sudah mulai egois. Egois itu apa? Hanya mementingkan diri sendiri. Tidak lagi peduli kepada orang lain. Ini karena apa? Manusia akhir zaman mulai orang egois. Kita saksikan aja. Keegoisan ini mulai timbul. Kenapa orang egois mulai setelah orang itu mulai tamak. Mulai mereka setelah itu mulai kesombongan. Ya. Ada hujatan, tidak taat. Tidak tahu berterima kasih. Dan tidak mengasihi sesama. Itu dituliskan ayat 2-4 dikatakan. Bagaimana itu dijelaskan oleh Paulus kepada Timotius. Karena itu kalau kita baca ayat 5 dikatakan di sana. Mereka merupakan ibadah tetapi menyangkal kuasanya. Mereka melakukan ibadah. Mereka rajin beribadah tetapi menyangkal kuasanya. Rajin mereka melakukan ibadah. Tetapi satu hal, mereka menyangkal kuasa Tuhan.
Ini sering terjadi. Jadi ibadah itu dilakukan sebagai formalitas, bukan kerinduan lagi untuk berhubungan dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, tapi sebagai, boleh dikatakan sebagai supaya dilihat orang. Ya, formalitas itu terjadi. Karena itu dikatakan ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, mereka melakukan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini kekuatan Allah. Akhirnya karena boleh dikatakan manusia itu mulai sombong, mulai egois, tidak memperdulikan Tuhan lagi. Tetapi satu hal, mereka masih rajin beribadah, ya. Tapi itu formalitas. Hanya dilakukan, hanya boleh dikatakan formalitas saja. Karena itu dikatakan penyesatan yang semakin meningkat. Ini kalau kita lihat, penyesatan mulai semakin meningkat, itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius di Efesus pada saat itu. Orang-orang menyesatkan dan tertipu oleh hawa nafsu. Sekarang ini banyak saat ini dibarengi dengan hawa nafsu. Ya, sering terjadi. Jadi yang mereka pikirkan hanya hawa nafsu di zaman akhir ini. Ya. Yang dikatakan di dalam ayat 6 sampai ayat 9 itu. Dikatakan sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang-orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai bagian nafsu. Kita lihat, saksikan saat ini. Banyak terjadi pemerkosaan. Banyak terjadi hal-hal yang boleh dikatakan dikuasai oleh hawa nafsu. Bukan lagi hawa nafsu hanya kepada perempuan, hawa nafsu. Makanan juga mulai tergoncang saat ini. Ya, kita lihat zaman sekarang ini. Ya, terjadi makan dan minum. Orang memikirkan hanya makan dan minum. Kalau kita baca di kitab Wahyu, pada saat nanti orang mulai makan dan minum, disitulah mulai datangnya Tuhan. Ya, sehingga mereka tentang akhir zaman ini, kerja manusia makan dan minum. Kita lihat perkembangan. Ya, apalagi di Bandung ini ya, semua kafe, semua makanan semua ditawarkan, akhirnya makan dan minum. Nafsu makan, nafsu ini semua ditawarkan. Ya. Jadi kalau kita jalan malam mulai sore, wah semua pedagang, semua, ya kan, nafsu makan. Sehingga nggak salah orang saat ini gemuk-gemuk, ya, nggak salah orang saat ini semakin banyak penyakit, ya, ada penyakit ini, penyakit ini, karena hawa nafsu berkembang. Ini situasi zaman ini, ya. Yang walaupun selalu ingin diajar ini untuk, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Banyak diajar, tapi dia terus nggak mau mendengarkannya. Ya. Banyak yang diajar tapi nggak mau diajar. Seringkali banyak orang tua jadi mengeluh karena mengajar anaknya susah. Diajar lupa. Ini yang terjadi. Ya. Ini akibatnya sama seperti Yanes dan Yabes menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobok dan iman mereka tidak tahan uji. Inilah yang kenapa dikatakan Yabes dan juga Yanes ini. Ini pada saat zaman Musa, ketika Musa berhadapan dengan Firaun. Pada saat Musa mengubah air jadi anggur, ini juga ikut. Mereka juga meninggi, ini adalah suatu penyihir juga. Yabesnya nanti ini. Mereka bisa melakukan mujizat. Apa yang dilakukan Musa, mereka bisa juga melakukan. Karena itu boleh dikatakan. Karena itulah boleh dikatakan Mesir itu semakin hari semakin bobrok. Karena apa? Pada saat Musa mengubah air menjadi darah.
Nah ini kedua ini ditambah lagi, diubah lagi air menjadi darah, kan makin banyak. Ya, ketika itu dibuat lagi oleh Musa, oleh Allah nyamuk, ditambah lagi oleh kedua orang ini, pasang lagi nyamuk, semakin apa? Dibikin lagi katak, ya, ditambah lagi sama yang bersinabis, ditambah katak, jadi semakin apa? Sebenarnya semakin orang menderita, ya kan? Tuhan mereka membuat lagi tambah parah. Itulah keadaannya. Saat ini kan Tuhan telah membuat yang baik, semakin ditambah yang buruk. Karena itu manusia pada saat ini, semakin dia tidak taat kepada Tuhan, semakin dia menderita. Ya, kan gitu kan? Coba yang sakit. Ya kan, kalau orang sakit, dia berdoa, tapi tambah dia datang lagi ke dukun, semakin diperparah sakitnya, ya kan? Bukan semakin dibuat sembuh, semakin parah, ditambah lagi sakit yang parah. Harus begini, diikuti. Ini situasi yang dilakukan, ya. Karena akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji seperti itu. Ini yang terjadi. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Nah, orang yang seperti itu, orang yang menentang Tuhan, orang yang tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, mereka nggak maju. Mereka tidak akan maju, mereka tidak akan terus, pengetahuan mereka akan seperti boleh dikatakan akan bodoh. Kenapa? Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita nggak takut akan Tuhan, kebodohan itu akan semakin bodoh. Karena itu kalau kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 25, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Kenapa? Karena kedua murid ini mereka bodoh. Karena itu dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga engkau tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah diberitahu oleh Tuhan, sudah diingatkan oleh Tuhan, tapi mereka tidak percaya. Sehingga Tuhan katakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Semakin hari, kalau mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, mereka semakin bodoh. Itu yang dikatakan dalam ayat 9. Peringatan bagi orang percaya, jangan ikut dalam pola hidup dunia ini. Kita jangan ikut dalam pola hidup dunia ini. Karena apa? Dunia ini senantiasa menawarkan yang keinginannya. Dunia ini menawarkan apa yang boleh dikatakan yang menarik sekali. Karena itu dalam Yohanes pasal 1 ayat Yohanes 1 ayat 2. Yohanes pasal 1. 1 Yohanes 5. Kalau kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15. Satu orang bisa baca. 1 Yohanes 2 ya, ayat 15. Ya, coba kita baca. Apa keinginan dunia? Ya. Bisa satu buku baca? Ya, boleh. Ya. Satu Yohanes 2 ayat 15. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini diperhadapkan. Ternyata semua yang dinikmati oleh manusia itu adalah keinginan dunia. Ya.
keinginan yang dikehendaki oleh Tuhan, kita itu taat kepada Tuhan. Semua itu dibuat oleh dunia, ditawarkan kepada kita. Karena itu cenderung kenapa manusia saat ini menolak Tuhan? Karena ada tawaran dari dunia yang sangat mengenakan. Ya kan? Tawaran itu yang menggoda iman kita sehingga kita terjerumus akan keinginan dunia ini. Ya kan? Keinginan dunia itu enak kan? Ya. Dosa itu enak enggak? Dosa itu enak. Kalau dosa itu enggak enak, enggak akan dilakukan orang. Karena enaklah dosa itu, maka dilakukan. Ya kan? Ini tawaran dunia yang menawarkan. Itu jangan kita ikuti. Ya, pola-pola itu jangan kita ikuti. Kita harus mengikuti pola yang disediakan Tuhan. Ya, kadang-kadang apa tawaran dunia bertolak belakang dengan tawaran Tuhan. Ya. Yang kedua dikatakan tetap mengikuti teladan yang benar. Di tengah-tengah situasi seperti ini, bagaimana dunia menawarkan hal-hal yang menarik, tetapi di ayat dikatakan kita tetap mengikuti teladan hidup yang benar. Kita harus bisa melihat bagaimana kita tidak terpengaruh hal itu. Karena itu dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 13. Apa dikatakan di sana? Timotius diajak untuk meneladani Paulus, ya. Dalam apa? Dalam mengajar. Pengajaran bagaimana Tuhan mengajari mereka. Bagaimana diajari cara hidup, ketabahan, bagaimana kasih dan kesetiaan. Ini yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Di tengah-tengah situasi yang sulit di akhir zaman ini. Inilah yang harus kita kembangkan di dalam hidup kita. Itu pengajaran. Kita tetap mau diajar oleh Tuhan. Mau kita diajar, mau kita dirubah oleh Tuhan melalui apa? Melalui dalam kehidupan kita diajar oleh Tuhan. Bagaimana kita hidup? Bagaimana cara kita hidup? Bagaimana kita hidup di dalam kehidupan ini? Karena apa? Karena dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 3 mengatakan bahwa kita ini adalah surat-surat Kristus yang dapat dibaca orang lain. Jadi dalam hidup kita harus berani berbeda dengan keadaan dunia ini. Kita harus berani tampil beda. Jangan kita mengikuti pola hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita mau hidup berbeda dengan cara hidup kita. Dengan cara hidup kita bagaimana? Kita mau diajar. Kita harus tabah menghadapi situasi yang saat ini, yang mengkhawatirkan ini. Dan juga kita harus menunjukkan kasih kita. Di tengah-tengah seperti itu kita harus tidak egois tapi menunjukkan kasih kita. Bagaimana kita mengasihi dan juga kesetiaan kita. Inilah pesan Paulus kepada Timotius. Kalau kita baca di dalam ayatnya ke 10 dan 11 dikatakan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat 11 dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, ada penderitaan. Di tengah-tengah keyakinan kita, kepercayaan kita akan mengalami penderitaan karena kita akan berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka kita akan mengalami penderitaan. Karena apa? Karena iman kita. Tetapi kalau kita bertahan di dalam penderitaan kita, maka Tuhan akan melepaskan kita dari penderitaan. Maka memberikan kehidupan yang boleh dikatakan kehidupan yang
layak untuk kita. Ya, seperti yang dialami Ayub. Ayub juga mengalami penderitaan. Ketika dia taat kepada Tuhan pada zaman itu, dia adalah orang soleh, dia adalah takut akan Tuhan. Setiap pagi dia mengadakan mezbah kepada Tuhan, bahkan dia memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan pada saat anak-anaknya pun melakukan hal-hal yang tidak benar, dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Untuk apa? Meminta pengampunan kepada dari Tuhan. Bahkan kalau dikatakan, kalau kita baca Ayub pasal 3, di sana pada saat anak-anak manusia itu berjalan-jalan di sorga dan di situ ada iblis. Maka iblis bertanya, maka Tuhan bertanya kepada iblis, bagaimana hambaku Ayub? Apakah dia tidak taat? Dia sungguh taat. Bangga Allah kepada Ayub. Tetapi apa yang dikatakan oleh iblis? Itu katanya, karena apa? Dia setia kepadamu karena engkau lindungi. Coba katanya, kasih saya kesempatan untuk menguji dia, mencoba dia. Pasti dia akan menyangkal engkau. Itu kata iblis. Tetapi kata Tuhan, boleh izin, saya izinkan. Tapi satu hal, jangan ambil nyawanya. Ketika Tuhan Allah memberikan izin kepada iblis, apa yang terjadi? Semua hartanya hilang. Bahkan semua yang dia miliki, bahkan anak-anaknya ada 8, semua meninggal. Bahkan juga istrinya meninggalkan dia. Dia menderita sakit penyakit. Tetapi di dalam penderitaannya dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan ketiga temannya mengatakan, engkau berdosa kepada Tuhan. Engkau melakukan dosa apa? Engkau harus minta ampun. Ini, tetapi dia tetap setia. Kalau kita baca ayat selanjutnya, maka Tuhan melepaskan dia dari penderitaan. Diberikan 2 kali lipat hartanya. Bahkan anak-anaknya, boleh dikatakan anak-anak yang paling ganteng, paling cantik di seluruh Israel pada saat itu. Luar biasa, istrinya pulang kembali. Tuhan berkati. Nah, di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi, nah disitulah kita diuji. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Kalau kita tetap setia, maka berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Kesetiaan itu boleh dikatakan, kalau kita setia, Tuhan akan berkati. Tetapi pada saat ada satu penderitaan, kita langsung lari, maka kita tidak tahan dan benar. Karena itu ayat 12 dikatakan, orang yang hidup dalam kebenaran akan mengalami penganiayaan. Penganiayaan. Di tengah-tengah itu ada mengalami penganiayaan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini banyak. Kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab, mengalami penganiayaan, mengalami masalah dalam hidupnya. Seperti yang dialami oleh Daniel, dialami oleh Paulus, dialami oleh Petrus, semua yang percaya kepada Yesus mengalami penganiayaan. Tetapi satu hal, mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Kejahatan terus akan berkembang. Kejahatan gak akan semakin surut. Bagaimanapun caranya, kejahatan itu akan terus naik. Ya, semakin orang, semakin tahun 2026 nanti, 2027, semakin orang makin jahat. Semakin orang makin jahat. Tetapi orang yang percaya harus tetap apa? Harus tetap teguh imannya. Ya, jangan kita mau tergoda. Bagian ketiga dikatakan berpegang teguh pada firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang kita lihat, kita gambarkan pada saat itu. Apa yang kita lakukan? Kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Itu yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Di tengah-tengah situasi seperti itu, dia harus berpegang kepada firman Tuhan. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 14-17, dia ingatkan sekali lagi.
tetap dalam apa yang diajarkan. Dia mengatakan kamu harus tetap pada apa yang diajarkan. Ayat 14. Karena itu jangan kamu terpengaruh oleh apa? Oleh ajaran palsu. Ya, kita harus tetap berpegang. Karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Di tengah-tengah situasi itu dia harus tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Inilah yang kita terima dan yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Itu terus kita ingat. Apa yang diajarkan Tuhan kita ingat terus di dalam kehidupan kita. Karena apa dikatakan? Kitab suci membawa keselamatan. Karena itu kitab suci yang kita pegang itu membawa keselamatan. Karena firman Tuhan memberi hikmat menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan diingatkan kembali. Karena itu ayat 15 dikatakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Diingatkan kembali bahwa diingatkan dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Inilah dikatakan peran orang tua. Bahwa orang tua Timotius itu selalu berperan untuk apa? Mengingatkan, bahwa diingatkan oleh Paulus dari kecil engkau telah membaca kitab suci, udah ada dasarnya. Karena itulah perlu orang tua di sini, orang tua mengajarkan anaknya kitab suci supaya ini tertanam di dalam hatinya. Firman Tuhan itu tertanam di dalam hatinya sehingga bekalnya nanti hidup pada saat sudah besar. Karena apa? Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Kitab suci itu yang memberikan hikmat kepada kita. Hikmat. Karena itu menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Inilah dasarnya sebenarnya. Jadi kitab suci itu menuntun kita. Karena itu dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman Tuhan ini yang harus kita baca. Karena itu kita sebagai orang percaya harus terus membaca firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Bekal kita. Sehingga kita tidak cepat terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain. Kita bisa hidup terus bersama-sama. Apapun keadaannya kita terpengaruh. Kita tetap percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Bahwa Tuhan mampu memberkati kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam perjalanan kita. Itulah yang kita yakini. Karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya, kitab suci itu harus kita baca. Kalau kita enggak baca, enggak akan bertumbuh iman kita. Penting sekali membaca firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Firman Tuhan ini menolong kita. Karena apa? Karena seluruh dari Alkitab ini, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu diilhamkan oleh Allah kepada kita. Diberikan Allah kepada kita untuk apa? Menuntun hidup kita. Ya. Coba kalau kita belajar, umpamanya kalau kita nonton film Cina, ya. Selalu ada kitab. Kitab itu kitab boleh dikatakan kitab untuk belajar silat. Ya. Kitab ini diturunkan. Pada saat orang tuanya dibunuh, dia belajar. Dia belajar ilmu ini. Untuk apa? Balas dendam. Dia pelajari. Akhirnya apa? Dia menguasai kitab itu. Sehingga dia boleh melawan musuh-musuhnya. Ya kan? Dia bisa menaklukkan musuh-musuhnya. Demikian juga
Tuhan mengilhamkan Alkitab itu kepada kita dengan tujuan supaya kita bisa mengalahkan. Mengalahkan apa? Musuh kita. Musuh kita apa? Dalam Efesus pasal 6 dikatakan musuh kita itu pemerintah-pemerintah yang jahat, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat yang ada dalam dunia. Untuk apa? Menghancurkan iman kita. Karena itu kita harus berpegang pada firman Tuhan. Jangan kita malas baca firman Tuhan. Kalau kita malas kepada baca firman Tuhan, kita akan mengikuti keadaan dunia ini. Ya, dunia ini sengsara, kita sengsara. Tapi kita mulai. Teruslah kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dikatakan oleh Paulus kepada Timotius sangat bermanfaat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dikatakan memang bermanfaat. Dikatakan untuk apa? Mengajar kita. Jadi bukan hanya pendeta yang mengajar, tapi pada saat kita membaca firman Tuhan, Tuhan mengajari kita bagaimana kita hidup. Tuhan mengajari kita. Dan juga Tuhan mengajari kita supaya apa? Akan apa? Menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan ajari kita akan kesalahan kita. Kalau pendeta mengatakan kesalahan kalian pasti tersinggung. Ya kan? Gak mau lagi ke gereja itu katanya. Pendetanya suka menyinggung katanya. Baca firman Tuhan. Anda akan diberitahu oleh Tuhan apa kesalahanmu. Karena menurut para peneliti, orang itu sakit karena apa? Biasanya 50% katanya karena dirinya sendiri. 50% itu dari dirinya sendiri. Kenapa orang banyak stres sakit? Karena dari dirinya. Bahkan hanya dikatakan sakit penyakit itu timbul dari apa itu hanya dari virus segala macam hanya 20%. Paling banyak dari dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia suka memikirkan orang lain. Ya kan? Dia suka memikirkan orang lain, karena itu pada saat dia memikirkan orang lain, dia yang pusing, orang lain enggak. Ya kan? Ini terjadi. Ini menurut ahli dikatakan. Karena itu kita harus boleh bercermin. Jangan kita mau kehilangan sukacita karena orang. Kita tetap bersukacita dalam diri kita. Mungkin maka kita akan sehat. Ya, kalau semua dunia itu kita pikirkan, kapan saya kaya, kapan saya punya mobil, kapan saya ini, Anda akan cepat sakit. Tapi kalau Anda bersyukur Tuhan terima kasih, ya, maka Anda akan hidup sehat, ya kan? Coba, ini masalahnya, ya kan? Kayak anak muda sering saya katakan, ya kalau masih mahasiswa masih muda-muda kan, saya bilang, Anda jatuh cinta, saya bilang, ya, Anda jatuh cinta. Kalau Anda nggak berani mengungkapkan, Anda akan pusing sendiri, saya bilang. Anda akan melamun sendiri, Anda akan menangis sendiri. Yang kau cintai tenang-tenang aja, saya bilang, ya kan? Kalau Anda tidak berani mengungkapkannya, sudah beres kan? Kalau dia mau. Kalau dia enggak gitu kan? Nah ini masalahnya. Anda berputar-putar di situ, tapi enggak mengungkapkan. Ini masalah. Jadi dia ajar kita, menyatakan kesalahan kita, ya, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi manfaat kita membaca firman Tuhan itu, kelakuan kita diubah oleh Tuhan. Bukan diubah oleh orang lain, tapi oleh Tuhan diubah. Jangan harap Anda bisa berubah karena orang lain. Anda bisa berubah karena Tuhan. Anda bisa berubah karena firman Tuhan yang ada di dalam hatimu. Tanpa itu Anda tidak akan bisa berubah. Anda akan mempertahankan keegoisan Anda. Anda akan mempertahankan harga diri Anda. Anda akan mengatakan, dari sononya saya sudah seperti ini. Ya kan bangga orang kan. Kelakuannya seperti itu. Wah, saya kan dari sananya sudah di situ. Nggak bisa dirubah katanya. Ya.
Kalau Anda baca firman Tuhan itu yang mengubah hidup Anda. Hidup kita diubah oleh firman Tuhan. Diubah hari demi hari, diubah hari demi hari. Karena itulah kenapa Yeremia disuruh oleh Tuhan ke tukang periuk. Itu Yeremia 18 kalau kita baca ayat 1 sampai seterusnya. Ayat 1 sampai 5 itu dibaca. Kenapa Yeremia dibawa ke tukang periuk, ke tukang bejana. Di sana Tuhan memperlihatkan bagaimana tukang periuk itu membentuk periuk itu menjadi jadi. Ketika dibentuk periuk itu, tukang periuk itu mendesain. Pada saat periuk itu rusak, dibentuk lagi. Pada saat rusak lagi, dibentuk lagi. Akhirnya jadi. Hidup kita seperti itu sebenarnya. Seperti bejana yang dibuat oleh tukang periuk. Sehingga bejana itu jadi, baru manfaat. Itulah Tuhan ingin membentuk kita supaya kita menjadi siap dipakai dimanapun kita berada menjadi berkat. Jadi itulah kalau kita mau belajar terus bacalah firman Tuhan itu. Baru kita bisa mendidik orang dalam kebenaran. Ya kan? Seringkali kita mengajari anak kita. Seringkali kita mengajari anak kita, jangan ini, tapi kita lakukan juga. Bapak juga melakukan gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Ya, apalagi di Sumatera, jangan merokok katanya ke anaknya, tapi bapaknya merokok terus, ya kan? Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, kamu sekolah minggu katanya, bapaknya nggak datang ke gereja. Nah ini masalah terjadi. Tapi harus ada perubahan dari hidup kita. Baru kita bisa mengajari anak kita. Kadang-kadang gitu kan. Kalau kita bapaknya melakukan pasti anaknya ikut juga gitu kan. Harusnya kita ubah. Kita ubah hidup kita. Karena apa? Karena itu perintah Tuhan. Melalui apa? Melalui baca firman Tuhan. Enggak usah lama-lama. 3 pasal aja sehari. 3 pasal lakukan. Sebelum Anda melakukan aktivitas, baca dulu firman Tuhan. 3 pasal. Nanti 1 tahun habis 1 kitab. Apalagi kalau Anda baca 10 pasal tiap hari. Iya lebih cepat. Ya, kalau Tuhan bertanya, Tuhan, berapa umurmu katanya. Samuel, berapa umurmu? Mau 27 tahun. Udah pernah baca Alkitab? Aduh Tuhan sibuk gitu kan. Ya, itu kan sibuk gitu. Kalau ditanya Tuhan, iya saya sudah Tuhan gitu kan. Ya kan menjawabnya enak sama Tuhan kan. Ya, sibuk apa? Sibuk Tuhan, hanya apa? Memikirkan perut saya ini yang setengah ini. Perut kampung tengah katanya. Ini yang dipikirkan. Tapi kita nggak baca firman Tuhan. Saya selalu ingatkan supaya kita yang rajinlah baca Alkitab. Itu kuncinya supaya kita bisa mengubah, kita berkaca kepada firman Tuhan. Kita diajari oleh firman Tuhan. Nah inilah perlu sekali kita memahami hal itu. Karena itu firman Tuhan memperlengkapi orang percaya. Kita diperlengkapi oleh Tuhan melalui firman-Nya. Agar siap untuk apa? Untuk setiap pekerjaannya dalam kehidupan kita. Siap untuk bekerja. Ayat 17 dikatakan terakhir. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Untuk apa? Setiap perbuatan baik. Jadi kita berbuat baik. Karena itu dikatakan dalam Efesus juga kita bandingkan. Efesus 2 ayat 10. Bahwa kita diciptakan untuk berbuat baik. Kita itu boleh dikatakan maka kita itu berbuat baik. Bukan karena kita berbuat baik bukan untuk dipuji orang, tetapi karena keluar dari hati kita. Kita melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang menggerakkan kita sehingga kita akan sukacita melakukannya. Karena itu dalam Kolose 2 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga apapun kita enggak bersungut-sungut dalam hidup kita.
kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita merenungkan firman Tuhan ini sejenak. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Paulus mengajar Timotius, di akhir-akhir zaman ini akan banyak kesulitan, masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Bahkan juga akan datang juga penyesatan-penyesatan, sehingga kita akan ragu akan iman kita. Tapi firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, supaya kita mengingat firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan itulah yang bisa mengubah hidup kita, yang menolong kita, yang menuntun kita, sehingga mengubah hidup kita. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Sehingga kami di akhir-akhir zaman ini, kami tetap setia kepada Tuhan. Walaupun banyak tawaran untuk menggoda iman kami. Tetapi kami setia kepada Tuhan untuk apa? Untuk membaca firman-Mu itu. Untuk senantiasa kami mau diajar oleh Tuhan. Mau diperbaiki oleh Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami, sehingga kesetiaan kami kepada Tuhan tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah khususnya jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Berikan kepada kami roh kerajinan untuk membaca firman Tuhan itu Tuhan. Supaya kami Tuhan bangga akan Tuhan. Bangga kami akan Alkitab yang Tuhan ilhamkan kepada kami. Sehingga pada saat Tuhan bertanya kepada kami boleh bangga kami telah menyelesaikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, membacanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya, kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Ya, Pak Alek bisa menolong. Ya, Pak Alek. Kenapa? Untuk perjamuan kudus ini kita siapkan hati kita. Ya. Kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan ini. Kita berdoa masing-masing. Kita angkat pujian. Darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau
pada saat ini kita berdoa masing-masing. Katakan bahwa Tuhan telah mati untuk menebus dosa-dosamu. Karena Tuhan katakan, Alkitab katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya engkau telah disembuhkan. Pengorbanan Yesus di kayu salib sungguh luar biasa, menyembuhkan kita. Perjamuan ini bukan hanya kewajiban bagi kita. Pengorbanan Tuhan Yesus yang kita renungkan. Perjamuan ini menantang kita pada saat ini, keyakinan kita kepada Tuhan. Karena itu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti. Kita angkat roti kita ini. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kita ini adalah tubuh Yesus yang dilambangkan dengan roti, dipecah-pecahkan untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah Ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali di hari yang kedua. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, layaklah. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini kami boleh mengikuti perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan kembali kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan-Mu Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau dapat disembuhkan. Pada saat ini berserulah kepada Tuhan, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, Tuhan Yesus telah mati di salib untuk menanggung setiap dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan, bahkan sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Silakan. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dulu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu
di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Saud, biar Engkau juga yang memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, menolong dia di dalam melakukan setiap panggilan-Mu Tuhan, di dalam memberitakan Injil kebenaran-Mu, kemanapun dia melangkah di dalam memberitakan firman-Mu, biarlah penyertaan pertolongan-Mu tetap bersama-sama dengan dia. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu, dan saat ini juga kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami setiap yang memberi pada pagi hari ini, sehingga persembahan kami ini boleh dikelola untuk kepentingan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Ya, puji Tuhan. Pak Saud sudah menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa, dengan secara sederhana, bahwa firman itu pedoman bagi kita. Mazmur 119 itu ada yang menuliskan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Supaya mencegah kita ya Pak Saud ya, agar tidak terjerumus pada ajaran sesat, tapi juga tidak salah menjalani hidup ini. Ketika kita salah, Pak Saud tadi sudah menguraikan bahwa firman itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam seluruh kebenaran. Tentu mari kita memaknai perenungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, perenungan, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari ya Bapak Ibu ya. Karena orang tua mengajarkan kepada anak tentang firman Tuhan, tapi bagaimanapun anak itu yang menjalani hidupnya, dia harus mengingat ajaran orang tua dan menghidupi apa yang diajarkan orang tua, sehingga betul-betul firman itu bermanfaat atau berdampak dan hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Terima kasih Pak Saud, Tuhan berkati. Ya, lalu kita akan melihat dan membaca warta Jemaat Menara Pengharapan Bandung, persembahannya 215.000 ya, dan Bapak Ibu yang mungkin memberi persembahan ya, bisa langsung mentransfer di NISP dengan nomor rekening yang tertera. Kalau lupa nonton YouTube-nya dan bisa di screenshot nomor rekening tersebut ya. Tapi juga terima kasih juga yang selalu memberi persembahan dan juga mendukung ya pelayanan tempat ini, Bapak Ibu jemaat semua ya, juga Bu Alin dan yang lain-lain yang hari ini beribadah. Ada beberapa keluarga di saya lihat itu cukup banyak di online ya, tapi kita bersyukur kita bisa beribadah onsite ya.
Next, lanjut. Terima kasih persembahannya, Tuhan berkati. Ini Ibu Yani nanti berulang tahun 9 Maret. Dan juga, ini Haga ya, agak ginting ya, semakin tua ya. Tapi jangan salah ya. Ikutin abangmu yang salah pacaran semarga, nanti repot. Atau siapa pacaran semarga ya? Oh dia ya, di ulang tahun ini ya. Sekolah aja dulu lah. Ya. Lebih penting pikirkan masa depan. Karena di ulang tahun kita tahu bahwa Alkitab menuliskan kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tapi ingat, semuanya bergantung pada kehendak Tuhan. Percayalah, Dia yang memberikan usia panjang dan menyertai Ibu Yani maupun ya Bang Haga ya dalam menjalani hidup dan memberkati senantiasa. Next, lanjut. Ini jadwal pelayanan. Ya. Mohon dilihat baik-baik ya, yang melayani dan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Percayalah bahwa melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Dia hanya tulisnya di situ, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Tapi harusnya ada kalimat, bukan beban. Karena itu memuliakan pencipta kita. Ya, jadi harus dilengkapi itu. Ya, itu slogan hanya kehormatan aja. Ya, kita melayani Tuhan itu betul-betul karena kita adalah ciptaannya. Next, lanjut. Ini khotbah Bapak ya di Radio Cevi ya. 103,5 FM setiap hari Senin pukul 7 pagi ya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih leluasa menontonnya ya. Karena di dalam perjalanan atau sebelum beraktivitas bisa putar. Tapi rasa-rasanya ini juga ada kalanya Pak Yopi juga kirim, jadi bisa kita lihat juga atau dengar santai pada saat santai jika ini. Ya. Itu secara sederhana ya, dan selalu memberkati kita semua. Karena itu firman Tuhan yang disampaikan. Ya, semakin banyak mendengar firman Tuhan, itu sebenarnya semakin baik karena kita akan dituntun oleh Allah melalui kebenaran firman-Nya. Next, lanjut. Nah ini doa kita ya, bangsa dan negara, politik, ya, keamanan, ya, cuaca, ya, dan juga gereja, pelayanan ya, yang berulang tahun ya. Ada lagi yang lain? Namanya apa? Gia. GR. Oh, DR. Oh, junior. GI. GR. Iya. Oh, GR ya kalau begitu ya. Wah. Kayak ada kegiatan GR itu ya, GR ya. Ya, terima kasih. Baik, kita doakan. Ada yang lain? Yang kedua, kita perlu berdoa karena kita bersyukur kita tempat yang kita gunakan itu sampai hari ini seperti kesaksian tadi itu kita tidak keluarkan sesuatu pun untuk kita menggunakan tempat ibadah. Seandainya, ini hanya seandainya. Nah berarti saya minta pengurus yang ada itu betul-betul coba datang ke tempat di mana kita menggunakannya. Karena ini pengurusnya udah berubah. Pengurusnya baru mengenalkan diri. Jadi memperkenalkan diri pada pengurus yang baru. Nah salah satunya itu orang Kristen. Nah sehingga supaya semuanya lancar lagi lah. Nah pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk jika kita bukan bawa soal bayar, tetapi memberi persembahan kepada mereka yang ya bukan mencukupi lah artinya. Sehingga kita juga sama dengan sahabat-sahabat kita yang lain, sudah puluhan tahun mereka juga sama dengan kita, cuman bedanya kita nggak bayar. Paling kita kasih persembahannya kecil.
ya kan? Ya. Nah, mungkin itu perlu didoakan supaya sahabat-sahabat betul-betul bisa melaksanakannya. Tapi nggak mungkin lah, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang terus kami rasakan anugerah-Mu, pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, dan segala aktivitas hidup kami. Bahkan hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama, belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini benar-benar yang disampaikan oleh Pendeta Saud dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga hidup kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan menjadi saksi serta memuliakan nama-Mu semata-mata. Karena ajaran firman-Mu inilah yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Dan terus Engkau tuntun kami Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus agar kami terus menghidupi kebenaran firman-Mu seturut kebenaran yang Engkau nyatakan. Dan Tuhan, kami juga serahkan Pak Saud dalam pelayanannya, pekerjaan aktivitasnya. Engkau yang sertai hamba-Mu, berkati senantiasa. Baik keluarga, Engkau sertai dan berkati. Anak-anak juga Engkau sertai berkati, tuntun mereka supaya tetap mereka aman dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Hidup terus seturut kehendak firman-Mu dan memuliakan nama-Mu semata-mata. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Pak Yopi dan juga anak cucu beserta dengan Bu Yani. Kesehatan mereka Engkau Allah yang memberkati, menyertai dan juga menyatakan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Dalam segala aktivitas yang dilakukan, Engkau juga sertai dan nyatakan pemeliharaan perlindungan-Mu Tuhan. Dan segala sesuatu semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu semata-mata. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk suaminya Kalin JR Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang sertai, Engkau yang tuntun dan terus jagai hamba-Mu. Sehingga Kalin maupun dengan pasangannya Tuhan, semuanya aman dalam naungan dan penjagaan-Mu, serta berkat dan pemeliharaan-Mu. Dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, kesehatan mereka, Engkau terus jagai, perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan mereka. Dan segala sesuatu Engkau berkati, dan semuanya berjalan dan berlangsung menurut kehendak-Mu semata-mata, demi muliakan nama-Mu. Dan juga kami berdoa untuk keluarga Pak Nelson Tuhan, dan Pak Saud, Pak Nelson dan Ibu Neneng beserta anak-anak. Kau yang sertai berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, semuanya Engkau nyatakan anugerah pemeliharaan-Mu yang sempurna. Segala sesuatu Engkau cukupkan kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemurahan-Mu semata-mata. Dalam pemberitaan Injil di Kuningan, Tuhan Engkau terus sertai Pak Nelson. Tapi juga Tuhan Engkau berikan kesehatan dan juga pulihkan semuanya Tuhan. Sehingga hamba-Mu pada saat nanti waktunya pergi ke Kuningan, betul-betul mengalami kesehatan fisik dengan baik dan melayani Engkau dengan baik. Karena Engkau Allah yang berperkara dan memakai hamba-Mu menjadi garam dan terang di Kuningan maupun dimanapun beliau memberitakan Injil. Keluarganya, anak-anaknya, Kau tuntun sertai semuanya agar terus hidup takut akan Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan hadirat-Mu serta memuliakan nama-Mu. Demikian pun keluarga Mbak Ade beserta anak-anaknya. Kau sertai, berkati, pelihara, lindungi, dan juga biar mereka hidup seturut kehendak-Mu dan melakukan apa benar di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Demikian pun hamba-Mu dan keluarga Engkau yang sertai, berkati, tuntun dan semuanya melakukan yang benar seturut kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal. Tuhan, kami tahu bahwa presiden, wakil presiden, MPR, DPR, bahkan aparat pemerintah yang sudah terpilih dari jajaran pusat sampai jajaran daerah, bahkan sampai gubernur, ya, wali kota, camat, bahkan bupati, RT, RW, setiap orang yang memimpin, yang dimana Engkau berikan otoritas kepada mereka, Tuhan, Engkau juga berikan hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa, untuk memimpin lingkungan mereka. Setiap orang berlaku adil, setiap orang hanya memikirkan sesuatu yang memajukan bangsa ini, kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, bukan egois semata-mata atau memperkaya diri, tapi juga Tuhan, Engkau terus nyatakan anugerah-Mu, hikmat-Mu kepada mereka, supaya mereka memimpin dengan takut akan Tuhan dan bijak sana.
Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, termasuk aparat pemerintah, polisi maupun TNI, dan dalam menjaga keutuhan bangsa ini. Ada oknum-oknum yang mungkin berusaha merusak keutuhan bangsa ini, namun Tuhan Engkau singkapkan sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Bangsa ini tetap adil, makmur, sejahtera, aman dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Karena kuasa-Mu bekerja melalui aparat-aparat pemerintah, dan kuasa-Mu Engkau nyatakan semuanya indah dan terus tepat pada waktunya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang dalam bangsa ini yang sudah mendengar berita Injil namun masih mengeraskan hati. Bahkan ada orang-orang yang berusaha menentang berita Injil. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang menciptakan hati dan pikiran kami. Karena firman-Mu menuliskan bahwa hati raja-raja ada di tangan-Mu, hati manusia ada di tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang menjamah hati dan pikiran mereka. Roh Kudus yang menginsafkan setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan dan menuntun mereka agar mereka dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan tidak mementingkan sinonenya sendiri, tapi memandang bahwa sebagai tubuh Kristus sama-sama bersatu hati, sepikiran, sejiwa, seroh untuk terus bergandeng tangan dalam pemberitaan Injil Kristus di muka bumi ini. Sehingga semua perintah dan kehendak-Mu terlaksana dan setiap orang dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan lidah mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dengan hati mereka percaya Tuhan. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Termasuk Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat, pergumulan jemaat Menara Pengharapan, baik dalam hal pelayanan, baik dalam hal studi, baik dalam hal keluarga, baik dalam hal usaha, baik dalam hal pekerjaan, baik dalam hal yang tidak diungkapkan oleh hamba-Mu satu persatu. Namun hamba percaya Tuhan bahwa ketika umat-Mu datang kepadamu dengan letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan, biarlah mereka memperoleh kelegaan daripada-Mu semata-mata. Biarlah mereka mendapat memperoleh pertolongan, anugerah-Mu Engkau nyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Biar mereka dapat melihat bahwa kuasa mujizat-Mu itu nyata, karya-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata, sehingga semuanya memuji dan meninggikan nama-Mu, mengucap syukur atas semua karya-Mu di dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan, yang sakit penyakit, yang sudah tidak lama datang hadir beribadah bersama-sama dengan kami, oleh kuasa bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan, ya, baik Mbak Ade dengan suaminya dari kesehatan mereka Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Tapi juga Tuhan, ada yang sudah lama tidak hadir, biar mereka bisa beribadah kembali bersama-sama dengan kami di bangku-bangku yang kosong. Dan Tuhan, kami juga tak lupa berdoa Tuhan, terus Engkau pulihkan kesehatan Bu Yopi dan juga Bu Yani, Bu Olsia dan hamba-Mu Michael yang terus cuci darah. Semua sakit penyakit yang kami alami, keletihan fisik yang kami alami, semuanya organ tubuh kami sadar Engkau Allah yang ciptakan. Bahkan di dalam firman-Mu bahwa oleh bilur-bilur kami sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Kau nyatakan semua itu Tuhan. Baik karya-Mu, mujizat-Mu, kami yakin dan percaya bekerja sesuai dengan iman kami dan indah serta seturut kehendak-Mu dan kuasa-Mu Engkau nyatakan. Dan kami semuanya dipulihkan. Baik dalam hal mujizat maupun Engkau berkarya melalui para medis. Sehingga semuanya tetap dengan iman yang kokoh, dengan sungguh-sungguh berkata, terima kasih Tuhan atas karya-Mu bagi kami semua yang sakit. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun. Baik Bu Yani maupun Haga Tuhan. Tuhan, sejak dalam kandungan ibu, Engkau telah menenun mereka sesuai firman Tuhan. Seperti tulisan Daud di dalam kitab Mazmur. Dan Tuhan Engkau terus berperkara dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan, berikan penyertaan-Mu, berikan penjagaan-Mu, berikan perlindungan-Mu, berikan pemeliharaanmu, berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu di dalam aktivitas kehidupan mereka. Sehingga mereka melihat bahwa sampai masa tua mereka, sampai masa remaja Haga, bahkan di dalam menjalani kehidupan Ibu Yani, semuanya ada dalam pemeliharaan dan berkat-Mu.
secara jasmani maupun rohani, Engkau limpahkan menurut kekayaan dan kemurahan-Mu semata-mata. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan pokok-pokok doa yang mungkin tidak kami ucapkan satu persatu, yang tidak kami kemukakan, namun kami terus mengucap syukur seperti karya-Mu dalam kehidupan Bu Ros yang terus melalui proses untuk bisa lulus dan bisa dapat sertifikasi. Nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan ada hal-hal lain yang mungkin tidak kami ucapkan, baik anak-anak kami termasuk Leo di luar negeri maupun anak kami dari manapun mereka bekerja, Natalia juga Tuhan di Jakarta, dan yang lain-lain, Deborah di Kalimantan beserta dengan suaminya, semua dimanapun anak-anak kami berada, Engkau Allah yang memelihara, menjagai dan menyertai serta memberkati mereka, bahkan menjauhkan mereka dari segala bahaya. Inilah doa kami yang kami serahkan kepadamu Allah pencipta, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, dan menderita di bawah sengsara Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, dan setiap firman yang didengarkan boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh mengubah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Terus mengagumi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hari ini kami sudah boleh beribadah. Biarlah setiap rangkaian ibadah boleh itu menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Dan sebentar kami akan pulang dari tempat ini, sertai kami dalam perjalanan kami. Engkau tolong kami senantiasa di dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Pak Yopi, Bu Yani. Selamat hari Minggu buat kita. Tuhan berkati, Ibu. Ya.